Khitam bila ilaha illallah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa anna Allah yaqdi hawaijana min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah bijahi sayyidatina Khadijatul Kubra umil mu'minin wa sairi ummahatil mu'minin wa sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa lil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil ijtima' ala ni'mati syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rahman wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan ibn Adnan Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore hari ini bisa berkumpul, bisa berijtima', kita bersama-sama mengambil permohonan barakah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini melaksanakan haul Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sekaligus haul dari seorang alim allamah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang mana beliau wafat pada hari Jumat 15 Ramadan. Mudah-mudahan keduanya ini menjadi wasilah buat kita semua, menjadikan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah perantara buat kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah bidini wa dunya wal akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, yang kedua, kita ini sudah masuk di pertengahan dari bulan Ramadan, di mana wa insyaallah besok malam ini sudah 16 Ramadan atau menyubarang. Nah, kebiasaannya perilaku kita setelah menyubarang sembahyang ini kebanyakan biasanya perilakunya itu imam bakunut, makmum sujud. Nah, karena 16 Ramadan ini kayaknya witirnya ini apa? Bakunut. Nah, jadi perhatikan benar kan ini memberi supan di tengah masjid berdiri imam bakunut, seorang sujud, maka bebulik ngalih ini. Nah, ini jadi kebanyakan kebiasaan kita di situ kayaknya di 16 Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita, karena kalau mengaji ini kalau nang biasa sehari sejus ini berarti isok itu sudah apa? Sudah subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, sudah di Bani Israel. Nah, artinya sudah mi'raj kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini perlu kita perhatikan bahwa Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin ini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa disamakan dan disetarakan oleh siapapun. Tidak akan pernah bisa disetarakan, disamakan dengan siapapun. Setelah Sayyidah Khadijah
Tidak ada. Kenapa? Sebab mana ada harta yang pernah dijualakan Rasulullah kecuali harta Sayyidah Khadijah. Adalah sepian terdengar harta seseorang pernah didagangkan Rasulullah. Kada ada. Ini hanya khususiat milik Sayyidah Khadijatul Kubra. Siapa yang mula-mula menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kesulitan, selama 5 tahun Rasulullah ini senang yatahannas bi gari Hira, senang beribadah di gua Hira. Ini kadang-kadang Sayyidah Khadijah ini memendam kangen lawan Rasulullah. Beliau datang naik ke gua Hira hanya melihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Ternyata Rasulullah ini dalam manakib beliau asik, sedang khusyuk-khusyuknya bermunajat, berhubungan dengan sang pencipta alam semesta. Sayyidah Khadijah pelan mundur, tidak ingin mengganggu Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kerinduan Sayyidah Khadijah kepada Rasul ketika itu bersangatan. Ayo, ini karena Sayyidah Khadijah kita bisa mengecap Islam hari ini. Ini karena Sayyidah Khadijah sampai hari ini kita bisa mengenal bagaimana puasa Ramadan. Ini karena Sayyidah Khadijah kita semua bisa mengenal bagaimana nikmatnya zikir, nikmatnya bersalawat, nikmatnya qiraatul Quran, bahkan iman dan Islam kita ada di dalam jiwa dan i'tikad kita sampai hari ini. Ini karena perjuangan seorang perempuan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Jadi ini kada gampang. Makanya kita bila-bila ini supaya kita melaksanakan haulnya Sayyidah Khadijah ini. Cuma kebanyakan kita ini datang duduk tontong bulik. Pang dah beban beruakne. Allah karim ayo ja. Kada apa ini. Jadi Mama Ainul terima kasih. Ini nang ulun ucapakan juga karena perjuangannya untuk haul Siti Khadijah ini luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Perempuan coba kita perhatikan. Kita perhatikan. Ini kita sedikit aja lah. Habis itu kita tahlil. Yang penting kita ada membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Di sini ada dijelaskan dari Muhammad ibnu Fudail. An Amarata an Abi Zur'ata sami'a Abu Hurairah yaqul ata Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi Khadijah atatka ma'aha inaun fihi idam au ta'amun au syarabun fa idza hiya atatka faqra alaihi assalam min rabbiha wa minni. Satu ketika Jibril ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jibril ini memang pernah datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Anbiya wal Mursalin. Jibril memang pernah datang. Begitu pula Jibril ini pernah datang kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Jibril datang kepada Rasulullah ini berbeda dengan datangnya Jibril kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, semua para Anbiya wal Mursalin. Ada apa perbedaannya? Tidak ada satupun Jibril ini menyampaikan salam kepada istri para Anbiya dan Mursalin. Allah hanya salam kepada Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Allah hanya memberi salam kepada Nabi Ilyas, Nabi Musa, salamun ala Musa wa Harun. Tapi tidak pernah Allah kirim salam kepada istri mereka. Hanya kepada Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Allah bukan hanya salam kepada Rasulullah, tetapi juga salam kepada Sayyidah Khadijatul Kubra. Tidak ada yang paling istimewa seorang perempuan melebihi Sayyidah Khadijatul Kubra, karena satu-satunya orang yang pernah dikirim salam Allah melewat lisan Jibril alaihissalam. Allah karim. Ayo pian. Adalah Allah terdengar dalam satu riwayat, dalam satu sejarah, kirim salam kepada Sarah, kepada Hajar. Padahal mereka ini manusia-manusia mulia. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Jibril, kaina apabila datang wahai Rasulullah itu
beserta di tangan Sayyidah Khadijah itu ada satu mangkuk, di dalamnya ada masakan gangan, ada makanan, ada minuman. Rupanya Sayyidah Khadijah ini membawa talam, di dalam talam ini berisi ada lauk, ada pauk, ada minuman untuk Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Jadi tidak akan pernah bisa disetarakan Rasulullah ini, tidak akan pernah bisa disamakan. Makanya ujar Nabi, hasbuka min nisa'il alamin, cukup dengan engkau perempuan-perempuan sayyidu nisa'il alamin, sayyidu ahlil jannah, pemimpin dari seluruh perempuan alam semesta ini. Cukup 4 orang. Pertama adalah Sayyidah Maryam, yang kedua adalah Ummul Mukminin, yang ketiga adalah Sayyidah Fatimah Zahra, yang keempat adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Ini manusia-manusia perempuan yang mulia, bahkan laki-laki tidak akan pernah bisa sampai setara dengan mereka ini. Khadijatul Kubra Ummul Mukminin bisa setara hanya dengan Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi satu ketika Sayyidah Khadijah ini membawa makanan, faidan hiya atatka, faidah hiya atatka, ujar Jibril, apabila wahai Rasulullah kaina Sayyidah Khadijah ini datang kepada engkau, pakra alaiha salam min rabbiha wa minni, sampaikan salam Tuhan dan diriku. Masya Allah, Allah kirim salam. Subhanallah, Jibril tidak ketinggalan. Aku pun sampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira wahai Rasulullah akan Sayyidah Khadijah dengan satu istana telah dibangunkan Allah di dalam surga. Allah. Mana ada perempuan yang dikabarkan Jibril lewat Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu bahwa dibangunkan istana di dalam surga kecuali Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan kita dapat madad, dapat barakah, dapat karamatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, kemudian lagi bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menceritakan Sayyidah Khadijah ini, ujar Sayyidah Fatimah, ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin, ujar Sidin, bilanya Rasulullah ini sudah menceritakan Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah sampai-sampai ujar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, berhenti pangpian mengisahkan Sayyidah Khadijah terus. Oh, ini bayangkan, amun kita nilai cinta lawan Rasul itu sebuah keistimewaan yang sangat. Kita nih ada memiliki cinta lawan Rasulullah, ini sebuah keistimewaan yang sangat. Makin besar cinta kita kepada Rasulullah ini makin membuat kita baik. Makin besar cinta kita kepada Rasulullah makin membuat kita baik. Kenapa? Sebab karena almarhum aman ahab, seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Nah, sedangkan dia kelak nanti bersama barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar hari kiamat, masa dia tidak makin tambah baik? Jadi kalau ada orang mengaku cinta dengan Nabi tambah buruk, ini adalah pengelabuhan yang nyata di tengah umat Nabi Muhammad. Nah, kalau ada manusia ini tambah buruk, tambah kada beradab, tambah kada beakhlak, makin berkumpul makin kada beakhlak, makin berkumpul makin kada beakhlak, itu sebenarnya orang ini makin jauh dengan Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena cintanya kepada Rasul mungkin padam, mungkin sudah tidak ada nyala dan apinya.
Karena orang yang mencintai Nabi akan tambah baik, akan tambah baik, akan tambah baik. Kenapa? Sebab karena tidak akan pernah berdiri di barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang terbaik menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami. Jangan kita ini setelah itu punya amal, punya ini merasa selamat. Jangan demikian. Kita kontrol bagaimana perilaku kita. Apakah kita tambah baik, apa kita tambah buruk? Apakah kita tambah baik, apa kita tambah buruk? Kalau kita memiliki cinta kepada Nabi, maka kita akan terus meningkat menjadi hamba Allah yang makin baik, makin berkualitas sabarnya, makin berkualitas syukurnya, makin berkualitas khusyuknya, dan seterusnya. Nah, ini kalau mencintai Nabi. Bagaimana dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Dia dicintai oleh Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sayyidah Khadijah ini dicintai oleh Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ketika Fathu Makkah, Allah karim, ketika Fathu Makkah terjadi, Rasulullah ini tidak meminta untuk tinggal di rumah sahabat-sahabatnya yang menunggu sejak lama, tetapi Rasulullah ini meminta dibangunkan satu kemah untuk tidur di makamnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita pada haul kali ini menjadikan semua kita dijauhkan Allah dari bala, dari musibah, dari penyakit zahir, penyakit batin, dan mudah-mudahan kita tambah mencintai ilmu, pengetahuan, dan apa yang sudah kita tuntut dan miliki mudah-mudahan menjadi manfaat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Sin wal khasiat rahimakumullah. Ini sedikit kita baca kitab ini Menyumpalang, diambil dari habis ini kita tahlil. Qala Imam Muhyiddin An-Nawawi, qala Imam Muhyiddin An-Nawawi fi Kitabil Azkar, rawaina fi Sahih Muslim wa Muwatta Malik wa Kitab Tirmidzi wa ghairiha an Khawlah binti Hakim. Ini Khawlah binti Hakim ini adalah istrinya Utsman ibnu Maz'un. Utsman ibnu Maz'un radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, man nazala manzilan, siapa masuk ke dalam satu tempat. Nah, jadi umpama pian ini masuk ke dalam rumah, berarti rumah itu tempat. Umpama pian ini masuk ke dalam kantor, berarti kantor itu tempat. Kalau pian ini masuk ke dalam mobil, berarti mobil itu tempat. Apabila pian ini masuk ke dalam misalnya kapal, berarti kapal atau pesawat itu pun tempat. Nah, jar Nabi, siapa masuk ke dalam satu tempat, dia sudah masuk. Nah, kayak kita sudah masuk ke dalam rumah. Sumaqala, kemudian dia mengucapkan ini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak ada bisa memudarati kepadanya apapun sampai dia keluar dari tempat itu.
Jadi apapun tidak bisa memudaratkan dirinya. Jadi amun kita ini misalnya masuk ke dalam rumah, lalu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka seluruh rumah itu menjadi steril, dia tidak berdaya untuk memberi kemudaratan kepada kita. Jadi apa yang kita makan, nah umpama kolesterolnya ini tinggi benar, kadar terlalu tinggi kita makan. Kenapa? Karena kadang memudaratkan kita. Kapan ini? Apabila kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq di dalam rumah itu. Nah, anak-anak kita akan jadi mudarat, anak-anak kita. Kenapa? Karena anak kita bagian dari sesuatu. Nah, jadi anak kita menjadi salih, anak kita menjadi salihah kalau perempuan. Kenapa? Sebab karena di dalam rumah itu steril dari kemudaratan. Kapan ini? Ketika kita masuk ke dalam rumah itu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu fungsi kemudaratan ini sampai kapan? Terus berfungsi hatta yartahila, demikian sabda Nabi, sampai dia keluar dari rumah itu. Nah, ya keluar enak. Kalau sudah keluar, nah dicabut sudah fungsinya. Lalu karena kita masuk pulang ke rumah, baca pulang ini. Nah, sehingga di dalam rumah itu ada lagi nama mudaratkan kita. Ada ini apa tidak lah, satrum seorang di dalam rumah. Nah, kenapa? Sebab ada membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, di dalam sabda Nabi di sini kadada mesti berapa. Jadi apabila kita masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam gudang, masuk ke dalam apapun, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah, kemudian lagi yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hammahul amar. Rasulullah ini biasanya, ujar Abu Hurairah, apabila didatangi satu masalah. Nah, apakah masalahnya? Apakah problemnya? Rafa'a ra'sahu ila sama, Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas. Nah, jadi artinya bilanya kita di rumah angkat, nah ke atas kepala pun muka kita. Bila kita ada di rundung masalah, ada problem, angkat muka kita ke atas kepala pun. Atau kita duduk di pelatar, angkat kepala kita ke langit, wajah kita. Rafa'a ra'sahu wa qala. Lalu Nabi selalu membaca ini, karena bila membaca ini maka Allah, malaikat-malaikatnya, muakal-muakalnya akan berjibaku mengeluarkan kita dari problem itu, dari masalah itu. Nah, apa bacaannya? Nah, ini kadang kalau disampaikan wallahu alam ini kita anu taung kayak ini, nah kayak ini larang ini dulu ini pian kenyamanan ini maka handap aja lah bacaannya. Penasaran pian ini pian ini ketujuh matur. Nah, ini aja kita sudah nang paling nyaman nah wapi sahih Muslim apa ikatakan inilah kita baca Nabi Baina habis ini kita tahlil.
Wa fi sahih Muslim an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, aku katakan kepada Rasulullah, inna ibna Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Ujar Sayyidah Aisyah ummul mukminin, wahai Rasulullah, bahwasanya Ibnu Jud'an ini di masa jahiliyah dia senang silaturahim, dia senang memberi makan orang miskin. Jadi Ibnu Jud'an ini pengalaman atau sepengetahuan ummul mukminin Sayyidah Aisyah adalah orang yang senang silaturahim, senang memberi makan orang-orang miskin. Jadi Ibnu Jud'an ini kada ada musuh karena hidupnya santun, hidupnya ramah. Dia tidak pernah memutus hubungan silaturahim dan dia senang memberi makan orang-orang miskin. Lalu ujar Sayyidah Aisyah, fahal dzalika nafi'uh, wahai Rasulullah, apakah Ibnu Jud'an yang telah meninggal itu kebaikannya itu bermanfaat? Berapa banyak orang-orang yang kelaparan menjadi kenyang. Dengan makan dia ini, orang ini punya tenaga, dia berusaha, dia mendapatkan nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, untuk sekolah anaknya, karena makan dari Ibnu Jud'an. Dan bagaimana hebatnya silaturahim ini, karena hanya orang-orang yang wasil kepada Allah yang bisa silaturahim. Kalau orang itu tidak wasil kepada Allah, karena dia terputus. Karena silah itu hubungan, rahim itu adalah nama Allah. Hubungan dengan Allah ada lewat kita ini silaturahim. Nah kalau dia terputus, dia tidak akan pernah bisa, bahkan dia memutus sendiri kepada keluarganya. Waliyadzubillah. Nah ini Ibnu Jud'an ini termasuk manusia hebat. Apakah perilakunya ini bermanfaat wahai Rasulullah? Dan dia sudah meninggal. Qala, Nabi bersabda, la yanfa'uh, tidak ada manfaatnya wahai Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kebaikan-kebaikan ini kada bermanfaat. Li'annahu lam yaqul, karena Ibnu Jud'an ini semasa hidup kada membaca ini. Jangannya membaca ini walau sehari sekali, maka semuanya akan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada membaca ini jar Nabi, la yanfa'u, wahai Aisyah ummul mukminin, tidak bermanfaat. Innahu lam yaqul yauman, karena dia tidak pernah membaca sehari walau sekali dalam hidupnya. Apa bacaannya? Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Nah, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Nah kalau kita sudah membaca ini, maka semua ibadah yang kita lakukan akan diberi manfaat oleh Allah. Kalau Ibnu Jud'an ini waktu jahiliyah pernah membaca ini, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ibadahnya bermanfaat. Pakai dengan kita umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari membaca walau di sujud misalnya, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Yuk kita baca 5 kali. Mudah-mudahan semua kita bermanfaat dunia dan akhirat. Semua anak cucu kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. 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 Artinya, ya Allah, ampuni aku dari semua salahku yaumaddin, kelak hari kiamat. Nah semua kita punya data tulisan ini, kita pernah berdoa ini. Kelak insyaallah hari kiamat kita akan mendapatkan remisi, akan mendapatkan ampunan Allah. Kita dapat ampunan di padang mahsyar ketika kita di dalam hisab. Kita insya Allah dapat ampunan dari Allah ketika berada di mizan, ketika berada di timbangan, ketika kita berada di atas siratal mustaqim. Kenapa? Sebab karena kita ada data selalu bermunajat kepada Allah, wahai Tuhan, ampuni aku segala salahku di hari kiamat.
Nah kemudian kubur adalah bagian dari kiamat. Kita sudah ada punya data, Rabbi firli khati'ati yaumaddin. Insyaallah di kubur pun kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan lupa baca ini setiap hari walau sekali. Rabbi firli khati'ati yaumaddin. Ketika kita bertempat dimanapun, bacalah walau sekali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka apapun tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepada kita. Demikian kita bertahlil, kemudian kita baca dua arwah, kita sampaikan kepada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra dan seluruh ummahatil mukminin, juga kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dengan khidmat kita ini berzikir, mudah-mudahan semakin khidmat kita berzikir, bertahlil ini, mudah-mudahan sampai kepada mereka, diterima dengan sukacita oleh mereka berdua, dan menjadi asbab semua kita selamat dunia dan akhirah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ala kulli manawabi aslafuna salihun wa ajdaduna salihun bisirin nabi wa alin nabi wa bisiri wa bihaqi karamati afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah, kabulkan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirah. Ya Allah, kabulkan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirah. Ya Allah, kabulkan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirah. Ma'al lutuf wal afiyah. Selamatkan kami, afiatkan kami dari bala, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Ya Allah, perlihatkan karamah Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin dalam hidup dan kehidupan kami. Perlihatkan karamah dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam hidup dan kehidupan kami. Dan dengan mereka berdua, ya Allah, kami memohon kepada Engkau supaya Engkau memandang kami dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan ampunan, dan tetapkan kami ke dalam diwan orang-orang yang merdeka dari api neraka-Mu dunia dan akhirah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalathan min suratil ikhlas wal muawwidzatain, khususan wa nuhdiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin wa ali kulli washabah wal qarabah wat tabi'in, khusus ahlal ma'la wa khusus ya Allah Sayyidah Khadijatul Kubra wa khusus ya Allah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa ahlal baqi' wa sairi ummahatil mu'minin wa walidina wa masyayikhina wa muallimina anna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم نهديها ذلك إلى سيدنا رسول الله صاحب شفاعتنا العظمى عند الله يوم القيامة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحبه والقرابة والتابعين وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. Khususan ya Allah ila hadrati Sayyidatina Khadijatul Kubra Ummul Mukminin wa sairi ummahatil mu'minin wa khususan ila hadratir ruh Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa man haulahuma minar rijal wan nisa wa walidina wa masyayikhina wa muallimina anna wa qarabatina wa jiranina wa dawil huquqi alaina ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min as-salihin wa salihat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma awsil وبهمنا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم يا الله فرح من نفر النيران بجاه سيدي ولدي عدنان يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان. اللهم أمدنا بأمدادهم وبارك لنا ببركاتهم وارحمنا بحرمتهم وأكرمنا بكرامتهم واقضي قاضي الحاجات هوائجنا من هوائج الدنيا وهوائج الآخرة ويسر أمورنا من أمور الدنيا وأمور الآخرة بشفاعتهم عندك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمدلله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon maaf, insyaallah kita berniat tahun yang akan datang kita pun akan melaksanakan acara yang sama.
Mudah-mudahan lebih khidmat, lebih khusyuk lagi, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa menit lagi nih?